Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yukribanna musallana. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, terutama anak-anak kami, siswa-siswi SDN Bidara Cina 05 Pagi, Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bibit Rahayu SPD yang saya hormati, dan rekan-rekan guru yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat serta hidayahnya, atas nikmat yang tiada terhingga hingga saat ini kita masih bisa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tentu kita wajib mensyukuri nikmat-nikmat itu. Salawat beriring salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan memberikan syafaatnya pada hari kiamat. Tema ceramah kita kali ini adalah tentang Idul Adha. Di dalam Islam ada dua hari raya. Pertama Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal, dan yang kedua Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Maka pada saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 10 Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah ini ada dua keistimewaan, ada dua ibadah yang sangat penting yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan. Pertama, ibadah haji. Ibadah haji adalah bagi orang yang sanggup dan mampu berjalan ke sana. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan haji bagi orang yang mampu untuk berjalan ke sana, yaitu ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tadi saya bacakan di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Mari kita lihat begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak pernah putus-putusnya sedikit pun, sebentar pun nikmat itu tidak pernah putus. Allah tidak pernah meminta bayaran, tidak pernah meminta mengembalikan nikmat-nikmat itu. Andaikan Allah mengatakan, ayo mata yang saya berikan bayar 5 juta sebelah, tidak pernah Allah meminta bayaran itu. Apa yang diminta oleh Allah? Di lanjutan ayat itu Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kalian dan berkurbanlah kalian. Hanya dua yang diminta oleh Allah. Allah tidak meminta semua bayaran dari nikmatnya itu, tetapi Allah memerintahkan kita untuk sholat. Halo anak-anak sekalian, bagaimana sholat kalian? Sudahkah kalian semua melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam? Atau masih banyakkah di antara kalian yang meninggalkan sholat? Padahal Allah sudah memberikan nikmatnya yang tidak pernah henti-hentinya kepada kita. Yang diminta oleh Allah hanya sholat. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita pentingkan ibadah sholat kita, utamakan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah perintah kurban. Setelah kita sholat, maka kalau kita mampu mempunyai rezeki, maka kita diperintahkan oleh Allah berkurban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yakribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak berkurban, maka bukanlah dari golongan kami, atau jangan mendekati musola kami. Artinya apa? Kalau kita punya uang, punya rezeki, beli hewan untuk berkurban,
Tapi kalau belum punya uang, apa boleh buat? Tapi barang siapa yang memiliki kemampuan mempunyai uang tidak mau berkurban, maka dia bukan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang tua kalian tanyain, orang tua kita misalnya mempunyai rezeki, ayo segera berkurban, ini saatnya. Nanti ada satu lagi perintah Allah Subhanahu wa taala, tanggal 9 Zulhijjah kita disunnahkan puasa yang namanya puasa Arafah. Anak-anak kalian berlatih untuk puasa Arafah. Apa puasa Arafah itu? Yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, satu hari sebelum Idul Adha. Nanti tepatnya pada tanggal 19 Juli ini bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Kita puasa Arafah satu hari. Apa keuntungannya? Rasul bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Arafah, maka dia sama nilainya dengan berpuasa 1 tahun. Ini besar sekali nilainya anak-anak. Oleh karena itu, ayo kita puasa nanti tanggal 9, yaitu Zulhijjah, namanya puasa Arafah. Kemudian besoknya, malamnya setelah kita berbuka, kita disunnahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalian ramai-ramai membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah pada menjelang hari raya, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sampai nanti 3 hari ke depan, 10, 11, 12, 13 yang dinamakan dengan hari tasyrik, kita terus bertakbir mengagungkan nama Allah, bahwa hanya Allah yang besar, semuanya kecil. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita sambut dengan datangnya Idul Adha ini dengan senang hati, dengan gembira, bahwa kita nanti tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya tanggal 20 Juli ini akan merayakan hari raya kedua, yaitu Idul Adha. Id artinya kembali, Adha artinya yaitu hari raya kurban atau hari raya menyembelih, mengorbankan sesuatu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, adalah hukumnya dan pahalanya sangat besar. Apa pahala kurban itu? Ketika ditanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa manfaat dari orang berkurban? Rasul menjawab, pahalanya sebanyak bulu hewan yang kita sembelih, begitulah jumlah pahala kurban yang akan kita dapat. Coba kita hitung, bagaimana bulu banyaknya, bulu seekor kambing saja kita tidak dapat menjumlahkan dan menghitungnya. Begitu besarlah pahala bagi orang yang berkurban. Oleh karena itu kita minta, misalnya orang tua kita mampu, kita sampaikan, ya kita ingatkan orang tua kita, Pak, Bu, mampu nggak kita membeli seekor kambing? Kalau mampu, kita mesti berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian karena Tuhanmu dan berkurbanlah dengan ikhlas bila kalian mampu membeli seekor hewan yang nanti menjadi tunggangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna menyembelih artinya yaitu menyembelih nafsu yang ada dalam diri kita. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya adalah ayah kita atau Abul Anbiya, ayah para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bermimpi. Inni ra'aitu fil manami anni asbahuka. Aku bermimpi suatu malam. Tadi malam aku bermimpi, kata Nabi Ibrahim. Dia menceritakan kepada anaknya, dalam mimpiku aku melihat engkau saya sembelih wahai anakku Ismail. Fanzur maza tara. Apa pendapatmu tentang ini wahai anakku yang kusayang? Maka Ismail menjawab dengan sangat cerdas. Dia mengatakan, lakukanlah wahai ayahku Ibrahim. Aku siap menjadi sembelihan dan aku insya Allah menjadi orang yang sabar. Bayangkan, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Artinya apa? Allah menguji Nabi Ibrahim. Ibrahim, apakah engkau lebih sayang kepada anakmu daripada kepadaku, kata Allah. Di sini dibuktikan oleh Ibrahim bahwa
Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada anak sendiri. Anak semata wayang yang sudah ditunggu-tunggu puluhan tahun lamanya. Begitu lahir, Ibrahim begitu menyayangi dan mencintai anaknya. Diuji oleh Allah. Apakah engkau lebih mencintai anakmu atau aku? Kata Allah. Maka kalau engkau mencintai aku, kata Allah, sembelih anakmu Ismail. Maka dibuktikan oleh Ibrahim. Setelah dia bermimpi besoknya, dia menyembelih anaknya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan demikian dia berhasil mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Itulah Ibrahim alaihissalam, kakek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya jadilah sembelihan itu dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizibhin adzim, dengan seketika diganti oleh malaikat Jibril. Sembelihan itu Ismail diganti dengan seekor kambing. Dan jadilah itu merupakan syariat Islam, yaitu ajaran bahwa kita lebih mencintai Allah daripada apapun yang kita miliki. Sekalipun anak yang kita cintai, kita korbankan demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih kita cintai di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan hilang, semuanya akan hancur, tetapi zat Allah wajib al-wujud yang wajib kita sembah, yang tidak akan hancur dan tidak akan mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu anak-anak sekalian, inilah sambutan kita terhadap Idul Adha. Mari kita sambut dengan datangnya Idul Adha ini dengan ceria, dengan senang hati, dan dengan mengorbankan apa yang kita miliki demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, tahun ini kita belum bisa berkorban membeli seekor hewan. Apa yang harus kita korbankan? Minimal kita mengorbankan waktu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengorbankan sedikit daripada uang kita untuk infak sedekah, membantu teman-teman kita yang kesusahan, saudara-saudara kita yang miskin, kita infakkan, kita sedekahkan. Ini artinya kita turut berkorban, turut serta ikut merayakan Idul Adha. Karena itu Bapak menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Senantiasa kita mampu berkorban demi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.